Datanglah Densu, saya di belakang Anda. Saya tidak sependapat, kabur. Itu nggak sopan. Jadi bukan 7 turunan bisa menerima manfaat yang bisa diselidiki, silahkan selidiki yang namanya Densus, silahkan selidiki namanya Novi. Saya jelaskan ya teman-teman. Intinya gini, kenapa mediasi tidak terjadi? Kenapa Novi kabur? Kenapa Brian mundur gitu ya? Saya jelaskan sedikit. Bahwa yang ngundang pertama kali itu adalah mereka. Jadi Brian adalah sosok pengacara yang punya figur dan punya dedikasi baik secara moral, integritas dan pengalaman ya. Artinya saudara Brian ini adalah seorang lawyer yang ketika dapat klien yang dianggap tidak sopan dia langsung mundur menarik diri gitu. Kemudian saya lihat dia memamerkan, memposting bahwa percakapan maupun draft itu sudah sepengetahuan dan seizin seoke daripada Novi. Nah ini persoalannya simpel aja gitu. Jadi saya melihat netizen kok masih mendukung orang seperti itu. Padahal kan sebenarnya, nah di situ kan ada hadir Emma Waroka ya. Harusnya Emma Waroka dia fair juga dong. Ketika melihat bahwa kita mengikuti mau tiba-tiba begitu, jangan hanya menjadi pro pendukung Novi. Karena kalian ini antara dua, kalau orang-orang yang kalian bela itu nanti karena hukum dan proses, baru kau. Atau kedua mungkin aja mereka nanti minta tolong, minta maaf sama kita. Ya, nanti mereka akan malu sendiri ya. Kemudian yang menjadi catatan penting hari ini adalah sampai saat ini Agus tidak menerima manfaat daripada uang itu. Nah, kalau tidak sesuai dengan perjanjian atau apa, atau harapan dan iming-iming, itu sama saja dengan penipuan. Uang ini adalah uang yang dari rekening Agus yang dimana diambil dan diminta dengan kalimat-kalimat, boleh kita katakan adanya unsur pemerasan dengan cara menakut-nakuti, itu sudah beralih. Secara jujurnya Agus butuh uang itu dan tidak ikhlas mereka ambil. Dan mereka juga menghalang-halangi. Bukti ketika lari kemarin adalah upaya salah satu untuk tidak tahu jelas ujung pangkalnya. Mereka itu sudah ketakutan. Karena mereka tahu bahwa Kementerian Sosial akan menyelidiki kasus mereka. Kalau saya secara pribadi memang bisa diselidiki, silakan selidiki yang namanya Densus, silakan selidiki namanya Novi. Mereka tidak ada izin untuk menggalang dana buat orang buta. Karena mereka adalah yayasan orang gila. Kode gitu ya. Kemudian mereka tidak ada izin untuk mengalir donasi. Karena izin donasi itu apalagi yang sifatnya se-Indonesia di atas regional tapi universal dan seluruh Indonesia itu juga harus ada izinnya. Dan izinnya perlu waktu 3 bulan. Nah, jadi itu adalah halusinasi Haji Mumpung daripada Novi yang mengatakan ketika dia ini mengatakan, aku masukin nomor rekeningnya ya. Nah, itu sebenarnya, oh ya terima kasih. Sedangkan di rekening, di SMS ke istri Agus atau Agus minta nomor rekeningnya, kan sama aja gitu. Jadi kita bisa membedakan antara uang yang sifatnya charity maupun langsung pribadi, antara rekening perusahaan atau rekening yayasan dimiliki Novi. Itu yang perlu diaudit, karena mereka tidak ada izin. Kalau menyangkut Agus itu sudah menjadi uangnya Agus. Jadi kalau ada oknum-oknum pengacara yang mengatakan dia adalah pengacara donatur, kita anggap itu adalah bodong. Kenapa? Sudah sebanyak apa sih yang memberi kuasa? Lagian ini kan bukan uang titipan ataupun investasi. Kalau mereka kan ini uang investasi dan mereka mau mencampuri penggunaannya, berarti mereka ini kurang ajar. Mereka yang harus kita laporkan. Kemudian ancaman dari Densu akan mengambil uang ini dan membagi-bagikan ke korban gunung berapi atau ke orang buta lainnya. Kita tantang, coba berani Densu ambil uang ini. Aku laporin pasal pencurian. Percaya deh, ini bukan delik aduan. Coba-coba aja berani. Den, kau jangan mengancam-ngancam Agus ya. Seolah-olah akan membuat dan sambil menertawai ya. Ya. Supaya tahu bocorannya. Bukan bocor-bocoran bahwa Departemen Sosial akan mengambil uang Agus. Departemen Sosial mengatakan bahwa apa yang lu lakukan itu salah. Pengumpulan uang maupun barang, PUB itu harus ada izin Kemensos. Dan tidak bisa disita apabila itu langsung masuk ke rekening Agus. Karena bukan Agus yang meminta, hanya kalian mengatakan, ayo kita sumbang seikhlasnya Agus mau operasi.
Awalnya kan kalian sendiri ngomong untuk pemanfaatan untuk keperluan daripada Agus. Sekarang kayak mau main bercanda, seolah untuk sakit Agus. Ya, lain kali kumpulin uang di yayasan lo. Jangan di rekeningnya Agus, lu ambil, lu takutin. Sekarang lu ambil, lu nggak kasih sama Agus. Ya, saya nggak akan bicara itu lagi, kita akan hadapi dengan hukum Gus. Agus siap? Bang, terkait kausul itu seperti apa, Bang? Hah? Katanya kan yang diposting sama Densu itu. Yang bikin dia itu adalah Brian dan Novi. Oh, itu yang Saya udah bilang, udah nggak usah kerja sama lagi, berhenti, nggak apa-apa, nggak bisa gitu. Berarti kan mereka masih mau mengurus Agus. Ya kalau uangnya habis, mau lagi donasi, saya nggak mau. Terus dia bilang, ini tidak boleh diputus sepihak. Kalaupun salah satu meninggal, tidak dilanjutkan oleh keluarganya, bukan dilanjutkan untuk menerima manfaat. Tapi misalnya Agus ini nggak sembuh-sembuh 100 tahun, uangnya masih ada 1 miliar sisanya, sehari 500 perak sampai 1 tahun, ya mungkin itu yang dipertahankan sama Novi. Karena kalau Agus ini langsung diserahkan uangnya penuh, ya dia takut Agus tidak akan ke sana dan Novi nggak akan mendapat lagi masukan-masukan donasi. berarti draft kausul itu dari Pak Brian. Dari Brian dan saya juga mengatakan teman-teman tidak usah dirubah, apa aja mau lu deh, terserah lu dah. Yang Gua nggak mau pusing daripada lu ejek aja gara-gara satu huruf berubah kalian pusing. Nah, jadi bukan 7 turunan bisa menerima manfaatnya, enggak. Itu maksudnya kalau salah satu pihak mati nggak boleh dengan sendirinya, harus keluarganya mewakili. Oke, kita akhiri. Kalau ada hak dan kewajiban diselesaikan. Itu bukan semua sekarang aja nggak bisa dapat uang, gimana kalau si Agus mati keluarganya dapat 7 turunan. Itu adalah kalimat yang dibuat narasi oleh Denny Sumargo, yang menurut saya itu adalah kalimat bodoh yang membuat kita ditanya-tanya orang, dipermalukan orang gitu. Walaupun tidak menyerang, tapi dampaknya jangan begitulah. Nggak logis loh. Orang udah mati 7 turunan menerima, yang bikin Novi. Tapi yang membuat keterangan atau komentar itu kan Denny. Bukan siapa? Bukan si Brian, bukan. Brian atau Brian sih? Durian atau Brian? Brian. Berarti memang draft yang disampaikan itu memang pure dari pihak murni dari mereka. Aneh mereka yang bikin, mereka yang kumpul, kita kena prank. Saya tidak sependapat, kabur. Itu nggak sopan. Siapa yang ngajarin Novi kabur? Itu nggak sopan. Ngeprank aja, ngeprank doang gitu. Oleh karena itu, kita tetap sebagai pembela kaum lemah berada di samping Agus. Aku nggak mau pakai gaya gini. Sakit dadaku dipukul gitu. Kenapa sih lo kalau marah-marah dada dipukul? Hati-hati lo, dada ini di sini ada hati, ada jantung, ya kan? Ada liver, ada hati. Jangan dipukul-pukul dada ini. Ya siapa? Surat Brian ini itu suratnya. Lu tahu ini suratnya bilang? Iya. Apa? Buat undangan rekan Dr. Fatrapa minta klarifikasi untuk konfirmasi apa? Ya, tapi itu biasa. Tapi ada lagi surat yang antar Novi kepada yayasan atau dinas sosial bahwa akan menyerahkan uang itu untuk kepentingan Agus. Sama, nggak ada berubah, cuma masuk dinsos dengan dinsus. Ya makanya saya ngomong pakai pantun lagi, rusa-rusa tanduknya 2, oleh tanduknya bersusun 7, susah-susah Farhad dan Novi berdua. Kalau dinsos dengan densu tidak setuju kan gitu. Akhirnya gara-gara mereka nggak setuju ya akhirnya kemarin bubar. Bukan damai tapi ramai. Bukan ramah tapi marah. Nah, kemudian kalau Gary itu yang maksa kamu mindahin uang 1 miliar ya? Iya, yang kuasa hukum. Dia ngaku pengacara ya? Itu Gary belum sarjana hukum, baru masuk tahun 2022. Iya, kuasa hukum bodong. Dia aja sarjanamu, Ger. Tahun berapa? Jangan ngaku kuasa hukum. Dia ngaku kuasa hukum ya? Pengacara. Ngaku pengacara. Belum sarjana ngaku pengacara. Kita laporin aja itu, pidana itu Gary. Terus ini mereka ini kerjanya lab terus, ngomong sedikit, masuk TV, masuk itu aja gitu.
sumber pencaharian mereka lah. Maksud saya ya kalau dengan saya rahasia-rahasia jauh-jauhin lah ya. Ini dampaknya gara-gara live nimbrung semua lah. Orang yang awalnya nggak mau datang kayak Denso mau ngomong, mau minta ditungguin gitu. Bang, pasca kemarin itu ada omongan sih, obrolan dengan Brian sendiri. Oh ada, dia bilang dia mengucapkan terima kasih karena posisi saya itu hormat sama Brian. Kemudian saya senang aja gitu. Ada beberapa pengacara yang bawel sekali yang mundur. Ternyata mundur karena disuruh untuk memegang donatur. Memang strategi jahat, konspirasi jahat yang dilakukan oleh Nyonya Yayasan buat menyerang kita. Nah, kemudian ada lagi yang mundur. Pak Gundul mundur. Sekarang udah mundur masih mengomentari gitu. Bu Ceri mundur. Bu Ceri enggak. Tapi Bu Ceri menerima keluhan daripada orang Bunting katanya keguguran. Datanglah Densu, saya di belakang Anda. Terus ngapain kalau di belakang? Emang kamu siapa, Densu? Kamu siapa? Di belakangmu siapa orang besar? Di belakangmu siapa? Pak Jokowi, Prabowo, Megawati. Ya, di belakang saya hukum. Nah, jadi janganlah. Kalian semua ini yang melawan orang buta itu ada melawan kekasih Allah. Karena orang buta itu adalah kekasih Allah. Karena matanya tidak melihat, tapi hidupnya hanya gara-gara cinta kasih dan iman. Jadi kalau aku kalian ganggu, sama kalian menginjak-injak kasih sayang Allah itu. Oleh karena itu, siapa saja pengacara yang melawan orang buta akan KO, akan masuk neraka. Oh, marah dia sama saya, Farhad katanya bukan Tuhan masuk neraka. Tapi sayalah orang yang mendoakan kalian masuk neraka. Karena kalian menyerang dan melawan orang buta yang tidak berdaya. Oke? Nah, Brian sendiri kan kemarin sudah mengundurkan diri. Apakah akan Tambahlah 1.000 orang pengacara lagi. Lihatlah ceritanya, pasti akan kapok lagi nantinya. apakah akan diajak Bergabung gitu Bang? Oh, kami sudah senyawa. Kami sudah saudara satu frekuensi. Tidak hanya saudara, tapi saudara. Darah adil, darah kebenaran yang berintegritas. Jadi nilainya mahal gitu. Daripada dia menangani kasus prodeo nggak dibayar, mending dia lawan orang yang nggak bayar, yang nggak mau dibilangin, sehingga mereka bisa ya kemungkinan akan hari 1-2 hari ini saya akan mengajak Brian minimal masuk dari grup WA kita, orang yang memberi saran dan memberi, dan kita akan libatkan Brian. Kalau nanti misalnya mereka semua itu masuk penjara di proses hukum, saya ingin Brian hadir bersama-sama supaya mereka lihat bahwa apa yang diingatkan Brian dulu, pesan Brian tentang moral dan keadilan itu yang kalian langgar, yang kalian tanam dan berbuah hasil kejahatan. Nanti akan kalian lihat bahwa Brian telah memulainya dengan langkah mundur dan mempertaruhkan lebih baik kredibilitas pengacara dihormati daripada tidak dihormati oleh klien.